Bapak Ibu, zaman dulu kan tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang kan mati suami kan banyak orang bisa melanjutkan hidup sendiri, bisa bekerja di mana-mana. Dulu mana perempuan bisa bekerja Bapak Ibu. Wajib punya suami. Hanya suami yang bisa menanggung hidup dia. Makanya kata Abu Salamah, patuhi perintah saya. Bila saya nanti meninggal, menikahlah. Aku membaca doa tadi. Ya. Apa katanya? Gantilah untuk Ummu Salamah yang lebih baik dari saya. Makanya ada hal yang mana Bapak Ibu, ketika Nabi mengunjungi Abu Salamah itu Nabi pun berkata yang sama kepada Ummu Salamah. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Nabi ke Ummu Salamah. Nah, ucapan Nabi dipahami oleh Ummu Salamah sebagai bentuk sindiran. Sebagai bentuk kinayah ya, bahasa yang tak tegas. Karena begini Ibu, melamar perempuan yang dalam masa iddah itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau mati ya suaminya tuh apa mengecekkan, nyo janda ibu kalau lama tunggu kok. Kan enggak ada ya tuh ku tunggu jandamu gitu dah. Memang ibu ku rancak kan, lama tunggu jandonya, awak duda lah kan lama mati suaminya. Tu langsung WA-nya. Besok kalau habis dah tunggu ambo yo, ndak waktu tak boleh tu. Tapi kok pas sobok yo jando kok Pak boleh mengecekkan jando kok. Besok cuba dak kok masak ambon akan menculuk pertama. Hanya ibu ku senyum kan? Itu boleh. Itu bahasa isyarat. Lama mikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena dia tidak pernah merasakan ada suami yang lebih baik daripada suaminya ini. Maka Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah ketika iddahnya habis, ditolak. Karena dia tidak merasa Abu Bakar lebih baik daripada Abu Salamah. Karena dia mati syahid. Surganya sudah pasti surga Firdaus paling tinggi. Datang Umar ditolak pula. Maka akhirnya datanglah Nabi melamar Ummu Salamah. Karena memang Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang kisah istri-istri Rasulullah. Kita sudah bahas 5 ya, Khadijah, ada Saudah, ada Aisyah, ada Hafsah, terakhir Zainab binti Khuzaimah. Nah sekarang kita akan bahas yang keenam, Ummu Salamah. Jadi istri beliau yang keenam ini dinikahi tahun keempat Hijriah. Namanya Ummu Salamah, tapi namanya bukan Ummu Salamah tuh gelarnya. Ya namanya Hindun binti Abi Umayyah. Tapi karena dia punya anak namanya Salamah, maka suaminya memanggil dia dengan nama anaknya ditambah Ummu di depan ibu artinya. Jadi Ummu Salamah itu ibunya Salamah. Jadi orang Arab dulu begitu, Ibu. Jadi kalau sebelum punya anak maka istri dipanggil dengan namanya Hindun misalnya. Tapi kalau sudah punya anak nanti maka istrinya dipanggil dengan nama anaknya itu ditambah Ummu Salamah gitu. Nabi juga begitu tuh manggil Khadijah. Ya, jadi itu kenapa bapak-bapak tidak boleh manggil istri dengan mama ya. Tambah nama anaknya Mama Alek. Ya, Mama Anto misalnya. Tapi jangan mama saja, karena sebagian ulama mengatakan itu bagian zihar, menyamakan istri dengan ibu. Kalau dipanggil istri kita dengan mama, berarti mama itu yang melahirkan kita. Nah, maka jadi haram istri kita digauli itu. Bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, baru halal tuh. Ada ya, jadi bapak-bapak ganti dari itu. Ya, kalau enggak panggil lama aja, Ayang Ebeb misalnya kan banyak tuh. Ya, panggil nama yang lain. Atau Ci Unyang kan, pokoknya jangan panggil mama atau umi ya, umi, mama, ibu sama saja tuh, ya, ya bunda misalnya ya. Kalau ibu boleh karena ibu itu umum, karena ibu itu kita manggil perempuan umum tuh, yang melahirkan kita, yang tidak melahirkan kita bisa kita panggil ibu. Tapi kalau ibu yang melahirkan kita itu ya, ini para ulama begitu tuh Pak. Makanya tradisi Arab begitu tuh. Kalau istrinya sudah punya anak, maka dipanggil dengan nama anaknya Ummu Aiman, Ummu Habibah, begitu ya, Ummu Salamah. Jadi nanti bapak ya, tapi sosialisasikan ke ibu dulu. Jangan tiba-tiba suruh ngabeku ayangnya beb, oke ci ibu, ningkan perangnya ya pak enggak ya. Saya kelamu apa aneh kau saja. Ya sosialisasikan mulai hari ini. Ya, dipanggil dengan nama anak ya, Mama Alek, begitu ya, supaya tidak siar. Tapi begitulah Bapak Ibu ya, memang tradisi orang Arab begitu. Jadi istri tidak dipanggil lagi dengan nama ketika sudah punya anak, dipanggil dengan nama anaknya, ya ditambah Ummu di depan Ummu Salamah.
Jadi Ummu Salamah ini ya, itu nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah ya, bin Al-Mughirah bin Al-Makhzumi ya. Jadi dia dari kabilah Makhzum namanya. Di kabilah Makhzum ini kabilah yang menjadi rivalnya Bani Hashim ya. Jadi Bani Hashim itu tempat Nabi dilahirkan, kabilah Nabi dilahirkan. Nah, nanti dia punya rival itu ada Bani Makhzum namanya, nanti ada Bani Umayyah. Jadi di Makkah itu Ibu ada tiga kabilah yang saling bersaing itu untuk merebutkan pengaruh. Ya, satu Bani Hashim, itu Nabi lahir di situ. Ya, yang kedua Bani Makhzum, itu makanya Abu Jahal, Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum itu. Itu kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam dia. Tidak mau mengakui Nabi sebagai Nabi. Kenapa? Ini rivalnya nih, kita masa ngakui dia? Padahal kita sekarang selama ini penguasa Makkah. Termasuk Bani Umayyah Pak. Bani Umayyah juga tidak beriman, nanti itu tokoh besarnya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi Muawiyah itu dari Bani Umayyah dan juga yang memiliki pengaruh besar di kota Makkah itu. Ini tiga kabilah yang bersaing di kota Makkah merebutkan pengaruh. Makanya masing-masing punya tokoh-tokoh yang pemurah Pak. Misalnya dari Bani Makhzum ini bapaknya Ummu Salamah itu namanya Abu Umayyah, itu terkenal dengan gelar Zadur Rakib. Zadur Rakib itu artinya bekalnya para pejalan. Jadi kalau jalan sama bapaknya Ummu Salamah, Abu Umayyah ini, semua yang ikut perjalanan bersama dia tidak perlu bawa bekal dan tidak boleh bawa bekal. Jadi kalau ada rombongan pergi jalan sama Abu Umayyah 100 orang tuh selama di perjalanan itu Abu Umayyah yang nanggung tuh. Makan, minumnya, penginapannya, itu kendaraannya semua. Itu pemurahnya bapaknya Ummu Salamah ini. Maka digelari dengan Zadur Rakib dia tuh. Ya, semua orang Makkah tahu dia tuh. Ya, kalau sudah berjalan sama dia, itu kita enak. Ndak kakalu api tila tuh. Nah, tuh lamanya Pak. Nah, ada orang kini kok Pak menebiang tarui saya Pak ya. Hobi Pak kalau berjalan Pak menebiang saja orang tari. Ya kan, makan menebiang, lalu menebiang, kendaraan menebiang. Enggak Pak, menebiang saya Pak. Nah, kalau bapaknya Ummu Salamah ini enggak, Abu Umayyah ini enggak, dia dikenal dengan Zadur Rakib. Karena memang kabilah itu kabilah yang berpengaruh, yang dihormati. Sama juga dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu banyak tokoh-tokoh pemurah juga. Ya. Makanya ada Utsman bin Affan, sangat pemurah. Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah itu. Nah, termasuk juga dari keluarga Bani Hashim. Makanya kakek buyut Nabi itu Hashim. Hashim itu yang membagi roti, maka namanya Hashim. Hashim itu tukang bagi roti artinya Pak. Jadi kalau masa paceklik dia datang dari berdagang dari Yaman atau dari Syam, itu kakek buyut Nabi itu suka bagi-bagi roti itu Pak. Nah, sejak itu namanya Hashim tuh, yang suka bagi-bagi roti. Nah, jadi Bani Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum. Ya, itu suku yang sangat dihormati di kota Makkah ketika itu. Nah, Ummu Salamah itu menikah dengan Abu Salamah. Ya, nama Abu Salamah ini Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi memang suaminya ini juga sama-sama dari suku Bani Makhzum. Nah, Ummu Salamah dan suaminya ini Ibu Abu Salamah itu termasuk kelompok mereka yang as-sabiqunal awwalun. Mereka yang awal-awal masuk Islam. Ya, seperti Utsman, seperti Abu Bakar, seperti Talha, seperti Zubair. Ini tokoh-tokoh awal yang masuk Islam. Karena itulah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini itu ikut hijrah 2 kali. Jadi mereka berdua ikut hijrah ke Habasyah. Ya, bersama Utsman, mereka hijrah ke Habasyah. Karena memang ketika di Makkah, umat Islam ketika itu tidak mendapat perlakuan yang semestinya. Mereka diintimidasi, disakiti, ada yang disiksa. Ini keluarga mereka, Bani Makhzum ini, baik itu kabilah, baik itu suku bapaknya, ya suaminya, Abu Salamah maupun dari kaumnya Ummu Salamah, itu semuanya masih musyrik, hanya mereka berdua yang beriman ke Nabi. Maka mereka memang diintimidasi oleh keluarganya, ya, disakiti. Maka mereka hijrah ke Habasyah. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu ya, hijrah ke Habasyah itu pernah kita ceritakan ya, bagaimana deritanya mereka ya berjalan dari Makkah sampai ke Ethiopia itu lewat Selat Babel Mandeb dari Yaman itu, ada yang lewat Laut Merah itu tidak mudah perjalanan ke sana. Ya. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah itu di Habasyah itu kurang lebih 4 tahun.
Ya, berangkat tahun kelima setelah kerasulan, tahun kelima kerasulan. Tahun ke-10 atau tahun ke-9 kerasulan itu dapat kabar Hawa. Apa Hawa yang sampai ke Habasyah itu, ya, umat Islam di Makkah sudah aman. Abu Jahal sudah beriman. Yang selama ini memusuhi Islam sudah beriman. Itu sampai Hawa itu ke Habasyah. Jadi Hawa itu sudah dari dulu tuh, Pak. Ya, berita-berita yang tidak benar itu sudah dari dulu tuh. Maka mendengar kabar begitu, maka yang sudah hijrah ke Ethiopia itu beramai-ramai pulang ke Makkah. Termasuklah Abu Salamah dan istrinya ini Ummu Salamah. Tapi apa yang terjadi sampai di Makkah, ternyata kondisi tidak seperti yang digambarkan. Tetap umat Islam dimusuhi, Abu Jahal tidak beriman, Nabi malah sedang dibekot dengan keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muthalib dibekot. Ya, maka setelah pembekotan berakhir, Khadijah meninggal. Tahun ke-11 itu terjadi Bai'at Aqabah yang pertama, di mana, ya, suku Aus dan Khazraj dari Madinah datang melaksanakan ibadah haji. Maka mereka berkumpul menemui Nabi di Aqabah. Lalu mereka meminta Nabi hijrah ke Madinah di Aqabah yang pertama itu. Maka setelah Bai'at Aqabah yang pertama, sebelum tahun berikutnya, di tahun ke-11 kerasulan itu Ummu Salamah dengan suaminya sudah, ya, siap hijrah ke Madinah. Karena memang di Makkah tidak bisa bertahan, karena memang kondisinya sulit sekali di Makkah. Tapi di saat mereka hijrah ke Madinah bersama suaminya itu, Ummu Salamah dan suaminya mau hijrah ke Madinah, dan anaknya Ummu Salamah, dan sebagian mengatakan dia sudah punya anak 3 atau 2 ketika itu, sebagian mengatakan masih Salamah anaknya. Maka ditahan oleh keluarga Ummu Salamah. Jadi ini memang sudah siap hijrah, sudah pakai kendaraan, sudah perbekalan, sudah siap mau berangkat ke Madinah, ke Yasrib. Sebelum Nabi hijrah, tahun ke-11 kerasulan itu mereka sudah siap hijrah. Ditahan. Kata keluarga Ummu Salamah, kami tidak akan membiarkan dia dibawa ke Madinah. Maka ditahan. Kalau engkau mau hijrah, hijrah. Ditahanlah Ummu Salamah dengan anak-anaknya oleh kaumnya, ya, Ummu Salamah. Maka Abu Salamah berangkat sendirian, tak bawa anak, tak bawa istri. Keluarga Abu Salamah pun tidak nyaman ketika, ya, dia dipisahkan dari istrinya Abu Salamah, dan anaknya diambil oleh suku Ummu Salamah. Karena dalam tradisi Arab, kalau anak-anak itu dimiliki oleh suku laki-laki. Maka sukunya Abu Salamah mendatangi sukunya Ummu Salamah, minta anak mereka itu anak kami. Karena memang begitu, Pak Ibu, ya, di dalam Islam juga begitu. Jadi kalau misalnya seorang suami istri berpisah, maka anak-anak dibawa oleh ayah itu harusnya. Kalau tidak dibawa ayah, dibawa keluarga ayah. Maka kalau terjadi perceraian, cerai hidup nih, ya, perempuan diceraikan oleh suaminya, cerai hidup, maka anaknya dibawa suami, bukan oleh istri. Istri, ya, silakan menikah dengan laki-laki lain, dibawa pula oleh istri, oleh suami yang baru ke mana saja. Anak tidak boleh mengganggu hidup istrinya dengan suaminya yang baru. Anak dibawa oleh ayahnya, tuh ketetapannya begitu, Pak, atau keluarga ayahnya. Ya, kalau mati misalnya, cerai mati, ya, adik saya meninggal dunia, dia laki-laki, adik saya meninggal dunia, dia punya anak, maka anaknya itu saya ambil, saya besarkan seperti anak saya, atau bapak saya ngambil sebagai kakek. Istri adik saya ini, dia boleh menikah dengan laki-laki lain dan dibawa oleh suami yang baru tanpa diganggu hidup mereka. Begitu aturannya itu, Pak. Jadi nanti kalau bercerai, anak diambil oleh suami atau keluarga suami. Cerai hidup atau cerai mati? Tak tinggal dengan istri. Ada awak kan nak gitu loh, Pak. Kau bercerai, anak tinggal jo amaknya, nenek kau kamari bini kan kamari. Oh, tak boleh begitu tuh. Ya, dibawa, ya itu. Memang begitulah aturannya. Nah, kalau mati, maka keluarga bapak yang menjamin anak itu, ya, sampai dia balik, sampai dia dewasa. Kadang-kadang kita ni, Pak, mati, ya, awak mati, kakak awak yang laki-laki, awak cuek-cuek saya ke anaknya, Pak. Ya, tak mau tahu je anaknya. Padahal tu anak kita tu, Pak. Kita yang berdosa tu. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah 233 tu, wa 'alal waris misluhu. Kalau ini mati, ya, seorang laki-laki, maka anaknya tanggungan waris yang laki-laki tadi. Siapa warisnya? Bapaknya atau saudaranya. Saya kalau mati, anak saya tanggungan bapak saya. Makanya Nabi Muhammad mati bapak beliau. Siapa yang menjamin hidup beliau? Ya, kakek beliau. Mati kakek beliau, ya, paman beliau Abu Talib. Memang begitu harusnya itu.
Makanya ini penting diketahui nih Pak, supaya kita ini kalau mati keluarga kita, adik kita atau kakak kita, semua anak dia tanggung jawab saudara laki-lakinya semua. Bagi tanggung jawab. Beruntung kalau istrinya mau merawat anak-anaknya, maka kita bantu pula hidup istrinya itu. Di samping biaya anak-anaknya full kita berikan semua. Kalau tidak berdosa semua saudara laki-laki ayahnya tuh, berdosa kakeknya tuh, itu tanggung jawab dia. Allah sebut begitu, wa 'alal waris misluhu. Waris bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggalkan oleh yang mati ini. Yang waris siapa? Ya bapaknya atau saudaranya. Nah, maka kultur Arab begitu tuh. Ini dipisahkan oleh ya sukunya Ummu Salamah, ya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Anak dijemput oleh keluarganya Abu Salamah. Tak bisa anak kami sama kalian. Maka bersetegang pula tuh suku itu. Akhirnya ya anak Ummu Salamah dibawa oleh suku ya Abu Salamah. Itu masalah 1 tahun Ummu Salamah terkurung, terpisah dari anak-anaknya, terpisah dari suaminya. Bayangkan beban derita Ummu Salamah itu Ibu ya. Setahun dia berpisah dari anak-anaknya yang masih kecil, dipisahkan. Suaminya di Madinah, anaknya dengan suku suaminya, setahun tidak bisa bertemu. Maka Ummu Salamah bercerita, setiap hari saya datang ke Abaqah. Abaqah itu satu tempat di Makkah itu, dan saya menangis. Setahun dia menangis tuh, meratapi dia, sampai suatu hari ada satu anggota sukunya yang merasa kasihan, didatangilah itu pemuka suku. Kenapa kalian menyiksa perempuan seperti ini? Tidakkah kalian punya hati? Lepaskan saja dia. Akhirnya dilepaskan dan keluarga suku suaminya Abu Salamah kasih pun anak-anaknya. Maka Ummu Salamah dibiarkan hijrah ke Madinah, tapi tidak ditemani. Dikasih onta satu, apailah ke Madinah, carilah suami kau. Bahaya tuh Ibu. Ke Madinah berjalan kaki sendirian tuh perempuan, 450 kilo tuh jaraknya tuh. Ya. Tapi Ummu Salamah karena ingin ketemu suami, karena memang ingin mempertahankan akidahnya, akhirnya ambil onta, ambil anak-anaknya dan berjalanlah. Berjalan sendirian mau ke Madinah. Tak terbayang saya Bapak Ibu kalau Ibu suruh berjalan ke Madinah dari Makkah surang. Ya. Zaman dulu tak ada orang, tak ada jalan seperti sekarang. Ya. Nah, sampai di Tan'im ketemulah dengan seorang laki-laki ya namanya Utsman bin Talha. Jadi ada seorang laki-laki masih musyrik namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini kenal sama bapaknya Ummu Salamah ini, Abu Umayyah, bapaknya pemurah, sering nolong dia. Ditanya, "Wahai anak Abu Salamah, wahai anak Abu Umayyah, Ummu Salamah, engkau mau ke mana?" Kata Utsman bin Talha. Kata Ummu Salamah, "Saya mau nyusul suami saya ke Madinah bersama anak-anak saya." Ditanya, "Ada enggak yang ngantar engkau?" "Enggak ada, saya sendiri aja sama anak-anak saya masih kecil nih." Maka Utsman bin Talha mengantarkan itu Ummu Salamah, "Kalau begitu saya antarkan." Maka dipegang ontanya itu Ummu Salamah dan anaknya di atas onta. Itu ontanya dituntun sampai sejauh itu ke Madinah dan tidak ada upah. Dan kata Ummu Salamah bercerita apa Ibu? "Demi Allah seumur hidup saya tidak pernah menemukan ada pria, ada laki-laki yang sebaik Utsman bin Talha." Jadi Utsman bin Talha ini memang sangat baik. Bagaimana ceritanya Ibu? Dia diantarkan Utsman bin Talha itu 10 hari berjalan kaki itu dari Makkah ke Madinah itu Pak. Ya, 10 hari berjalan kaki itu Pak. 450 kilo Pak. Bayangkan tuh, jalan kaki. Ya, Ummu Salamah di atas onta sama anaknya, dia yang menggiring onta itu berjalan tuh sejauh 450 kilo. Dan ceritanya ketika kami istirahat, itu onta kami duduk, lalu dia membawa onta kami untuk makan dan tidak ada pembicaraan dengan saya. Jadi Abu Salamah Utsman bin Talha ini Pak Ibu, selama di perjalanan 10 hari kurang lebih itu tidak ada bicara dengan Ummu Salamah. Karena dia tahu itu istri orang. Adabnya begitu tuh. Istri orang kok jangan lama-lama mota Pak. Tidak boleh. Ya, Pak. Ini tidak boleh Pak. Ini kan kalau kan bisa saja dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tuh Pak. Nah, ini sudah setahun tidak ketemu suaminya. Ini perempuan sudah setahun tidak ketemu suaminya. Anaknya masih kecil-kecil. Anak ketek kok masih dikicu saja Pak. Ya enggak? Masih ketek-ketek. Nyata kalau soal latih di perjalanan Pak 10 hari di jalan. Tak kalau kadang-kadang kok ya kan? Laluknya tuh mah. Tapi Utsman bin Talha kata dia tidak pernah berbicara dengan saya. Kerjanya hanya nuntun onta, kasih makan onta, cari minum, dan kalau kami sudah naik kendaraan, baru dia datang menarik kendaraan kami.
Masalah ya, adabnya. Itu orang musyrik tuh Pak. Belum Islam tuh Utsman bin Talha tuh. Utsman bin Talha tuh baru beriman setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijrah baru Utsman beriman tuh, seperti Khalid bin Walid. Nah, orang yang tidak beriman saja akhlaknya begitu Pak, orang Arab tuh. Masalah tuh. Ya, kalau kita Pak ngantar perempuan, apalagi ketika tuh Ummu Salamah ketika hijrah tuh Pak. Jadi Ummu Salamah ini meninggal usia 85 tahun. Dia istri Nabi yang paling panjang usianya dan paling terakhir mati. Ya, dari semua istri Nabi itu yang paling terakhir mati itu Ummu Salamah. Usia beliau meninggal itu 84 atau 85 tahun. Beliau meninggal tahun 59 atau tahun 60 Hijrah. Berarti kalau dia meninggal tahun 60 Hijrah usianya 85, berarti ketika hijrah itu usianya 25 tahun kurang lebih. Perempuan 25 tahun masih segar tuh Pak. Yalah. Kalau ibu-ibu modeko dantan ke Madinah jalan kaki tidak masalah, nah Pak amannya. Ya toh. Iku wanita 25 tahun Pak, dan Ummu Salamah tuh cantik Pak. Aisyah cemburunya ke Ummu Salamah. Ya, karena Ummu Salamah tuh cantik, memang cantik dia. Ya toh. Makanya ketika nanti dia jadi janda, banyak perempuan yang laki-laki yang melamar dia tuh, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab, ditolak. Jadi Ummu Salamah ini Ibu diantar oleh Utsman bin Talha selama 10 hari, kata Ummu Salamah, dia tidak ada bicara dengan saya. Paling bicaranya ya kalau mungkin mau istirahat, nanti bawa ontanya. Yang pembicaraan yang dalam pengertian ke curhat bagai, tidak ada. Dia itu istri orang, tidak boleh. Itu adabnya begitu. Sampai di Kuba, maka kata Utsman bin Talha, suamimu ada di kampung ini, carilah. Maka Utsman bin Talha pulang ke Makkah. Ini Bapak Ibu ya perjalanan Ummu Salamah. Akhirnya ketemu dengan Abu Salamah, berkumpul mereka di Madinah. Nah, di tahun kedua Hijrah itu kan terjadi perang Uhud ya, tahun kedua atau tahun ketiga itu terjadi perang Uhud. Di perang Uhud itulah Abu Salamah suaminya mendapat luka berat. Ya, ada yang mengatakan di perang Badar, tapi yang kuat mengatakan di perang Uhud dia luka berat. Karena dia meninggalnya tahun ke-3 Hijriah, nanti menikah dengan Nabi tahun ke-4 Hijriah. Nah, setelah perang Badar itu memang kondisi Abu Salamah itu memang tidak bisa ditolong karena banyak darah yang keluar. Karena Ummu Salamah itu ikut di perang Uhud itu, dan dia menjadi tim medis, Ummu Salamah itu. Dan dia yang mendapatkan suaminya itu luka parah. Setelah dibawa pulang, tapi tidak mati di perang Uhud, matinya di rumah Pak. Ya, makanya ada sebuah cerita tuh Pak, sebuah riwayat ketika Abu Salamah itu meninggal dunia di rumah Ummu Salamah. Itu Nabi melayat, lalu lihat dibuka mukanya, itu nampak itu mata Abu Salamah itu putih terbelalak. Jadi ketika dibuka mukanya, nampak oleh sahabat Nabi juga lihat matanya terbelalak. Lalu ditutup Nabi matanya, sahabat bisik-bisik. Sahabat mengira ini kalau orang mati matanya terbelalak putih, matinya tidak baik. Kata Nabi, tidak begitu. Kenapa? Setiap manusia ketika nyawanya ditarik di ubun-ubunnya, itu mata mengikuti tarikan ke ubun-ubun. Itu maka semua mata terbalik ketika mati. Kenapa mata terbalik? Karena mengikuti tarikan di ubun-ubun. Begitu tuh. Semua orang mati begitu tuh. Itu makanya Nabi berdoa, apa kata Nabi? Jangan kalian sebut-sebut keburukan orang kalau sudah mati. Itu kata Nabi itu ya. Kenapa? Fa innal malaikatu aminu matakul. Karena para malaikat mengaminkan ucapanmu ketika orang mati itu. Jadi kalau ada orang mati, adabnya sebut ke keluarganya, dia orang baik, dia orang saleh, rajin ke masjid. Malaikat mengaminkan ucapan itu. Tapi jangan sebut keburukannya. Ya, tapi kalau do mati orang, dan ko inyo mati itu tidak baar, dan tidak selesai perangnya. Tidak boleh itu Pak. Ya, tidak boleh menyebut keburukan orang itu kalau dia sudah mati. Sebut kebaikan dia. Supaya malaikat mengaminkan ucapan kita. Itu makanya Pak Ibu ada sebuah tradisi kalau di Jawa tuh Pak Ibu, ya, itu ketika jenazah mau dibawa ke kuburan atau ke masjid, turun dari rumah itu dipersaksikan orang banyak tuh. Bapak Ibu persaksikan ini orang-orang baik. Khair. Saya lihat kalau di Jakarta begitu dulu Pak Ibu. Khair. Semua orang mengatakan orang baik karena malaikat mengaminkan ucapan itu. Nah, ini yang kita nak melakukannya nih Pak. Maka kalau orang mati, kata Nabi, sebut baik-baik dia, karena malaikat mengaminkan dia. Maka Nabi mendoakan Abu Salamah. Apa doa Nabi ke Abu Salamah? Allahumma gfirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya, angkat derajatnya ya di al-mahdiyin, alam barzah dan alam akhirat. Jadi ketika Abu Salamah ini sakit parah,
ya sudah mau menghadapi sakaratul maut, itu Ummu Salamah mengajak dia bersumpah. Apa kata Ummu Salamah ke suaminya? Suamiku, ya saya pernah mendengar Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ditimpa musibah lalu dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia mengucapkan kalimat istirja, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Itu doa yang kalau ada musibah kita disuruh berdoa begitu. Mati istri kita, mati suami kita, itu doa yang suruh kita baca. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah ini dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Nah, itu kok tak dengar ini Pak, berangnya kok doa itu Pak. Enak Pak. Jadi doa kalau istri mati itu Pak. Ya. Kalau suami mati begitu Pak. Tapi tunggunya mati tu Pak. Jangan sakit doa tu beko. Berangnya kawak beko, tunggunya mati lu baru doanya tu. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Itu doa diajarkan tu hadis sahih tu. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah ini dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Oh itu tu. Nah, kalau terdengar ibu doa tu tak bilang ibu ya. Tapi itu doa ditimpa musibah begitu. Ya. Lalu itu doa diajarkan Nabi. Ya. Kata Abu Salamah begitu. Abu Salamah berkata begitu. Kalau nanti saya meninggal, baca doa ini. Tapi kata Ummu Salamah, saya pernah mendengar pula Rasulullah berkata, apa itu? Ya, kalau seorang perempuan dia menikah dan suaminya masuk surga dan dia tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal, maka dia akan dikumpulkan bersama suami yang meninggal itu. Maka kata Ummu Salamah, maukah engkau berjanji kalau saya mati duluan engkau tidak menikah lagi, dan kalau engkau mati duluan saya pun tidak akan menikah lagi. Itu kata Ummu Salamah ya. Kata Ummu Salamah gitu, kalau saya mati duluan jangan menikah lagi, dan kalau engkau mati duluan saya pun tidak akan menikah lagi. Kata Abu Salamah, maukah engkau mematuhi saya? Iya kata Ummu Salamah, saya patuh ke engkau. Apa katanya? Kalau saya mati menikah. Begitu harus Pak seorang suami Pak. Apa kalau laka mati besok kecil ke ibu itu? Ya. Ya, kok mati dan besok menikah habis iddah. Tak boleh hidup sendiri. Karena ada jamaah ambo pernah curhat ke ambo, Pak Ustaz. Ambo suami ambo lama mati Pak Ustaz. Sampai kini ambo tak menikah lah Pak Ustaz. Batu ketika kau mati suami ambo lupasan kamu dan kau mati besok kau jangan menikah dak betul caknya. Ah itu. Tak boleh kalau apa mati aja lah. Yang tinggal apa dia urus-urus yang tinggal kau. Hanya kalau sebut jodohnya nikah lah. Mana tagah-tagahnya menikah Pak Ibu? Karena perempuan itu tidak boleh tanpa suami. Bapak Ibu, zaman dulu kan tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang kan mati suami kan banyak orang bisa melanjutkan hidup sendiri, bisa bekerja di mana-mana. Dulu ada perempuan bisa bekerja Pak Ibu. Wajib punya suami. Hanya suami yang bisa menanggung hidup dia. Makanya kata Abu Salamah, patuhi perintah saya. Bila saya nanti meninggal, menikahlah. Maka Abu Salamah pun membaca doa tadi. Ya. Apa katanya? Gantilah untuk Ummu Salamah yang lebih baik dari saya. Makanya ada hal yang mana ketika Nabi mengunjungi Abu Salamah itu Nabi pun berkata yang sama kepada Ummu Salamah. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu kata Nabi ke Ummu Salamah. Nah, ucapan Nabi dipahami oleh Ummu Salamah sebagai bentuk sindiran. Sebagai bentuk kinayah ya, bahasa yang tak tegas. Karena begini Ibu, melamar perempuan yang dalam masa iddah itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau mati ya suaminya tu apa mengecekkan, nyo jandu ibu kulit lama tunggu kau. Kan enggak ada ya tu ku tunggu jandamu gitu dah. Memang ibu ku rancak kan, lama tunggu jandonya, awak dudalah kan lama. Mati suaminya, tu langsung WA-nya. Besok kalau habis dah tunggu ambo yo, ndak waktu tak boleh tu Pak. Ya. Tapi kok pasobok yo jando kau Pak, boleh mengecekkan jando kau. Besok cuba dak kok masak ambon engkau menculuk pertama. Hanya ibu ku senyum kan? Itu boleh. Itu bahasa syarat nama tu Pak. Nah, Nabi juga kasih syarat begitu. Ya semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mikir siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena dia tidak pernah merasakan ada suami yang lebih baik daripada suaminya ini. Maka Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah ketika iddahnya habis, ditolak. Karena dia tidak merasa Abu Bakar lebih baik daripada Abu Salamah. Karena dia mati syahid. Surganya sudah pasti surga Firdaus paling tinggi. Datang Umar ditolak pula. Maka akhirnya datanglah Nabi melamar Ummu Salamah. Karena memang
di samping faktor manusiawi, memang Ummu Salamah ini perempuan yang bijak. Dia punya anak 4, memang dia bijak sekali. Nah, bijaknya Ummu Salamah ini nanti Bapak Ibu teruji ketika perjanjian Hudaibiyah. Jadi ketika umrah itu, ya hendak umrah Nabi tahun ke-6 Hijrah itu bawa istrinya Ummu Salamah. Nah, ketika di Hudaibiyah menjelang masuk kota Makkah kan terjadi perjanjian. Nabi dan sahabat yang jumlahnya 3 ribuan terhalang masuk kota Makkah. Tidak boleh masuk kota Makkah. Maka alut perjanjiannya itu, negosiasinya, akhirnya tidak jadi masuk kota Makkah. Dengan butir-butir perjanjian yang disepakati yang semuanya merugikan umat Islam. Semua merugikan umat Islam. Ya, dulu kita sudah bahas di perjanjian Hudaibiyah, semua butir perjanjian yang disepakati Nabi itu merugikan umat Islam. Akhirnya karena tidak jadi umrah dan semua sudah bawa hadyu, bawa binatang sembelihan, perintah Nabi kepada sahabat, sembelih hewan kalian, cukur rambut kalian. Karena kita sudah dianggap umrah. Karena begitu kalau kita sudah ihram dari mikat, lalu terhalang di perjalanan sebelum masuk kota Makkah, kita sembelih saja hadyu. Dan kita bercukur, itu sudah dihitung haji dan umrah. Itu aturannya tuh. Tapi sahabat tidak satu pun yang ikut. Sahabat bukan tidak patuh ke Nabi, mereka masih berharap ada perubahan. Sehingga masih kemungkinan masih ada masuk kota Makkah. Maka Nabi datang ke Ummu Salamah, ya muram Nabi. Kenapa engkau muram ya Rasulullah? Ya ashabi asauni, para sahabatku telah membantahku, telah membangkang kepadaku. Kenapa? Diceritakanlah mereka tidak mau menyembelih hewan, tidak mau memotong rambut. Kata Ummu Salamah, itu gampang urusannya. Apa? Engkau ambil hewan engkau sembelih dekat mereka, engkau panggil tukang cukur rambut engkau. Iya, kenapa tidak terpikir sama saya begitu? Akhirnya nak keluar Nabi, ambil hewannya sembelih, panggil tukang cukur. Melihat Nabi begitu, tidak ada pilihan lain. Semua ikut menyembelih dan mencukur rambut mereka. Nah, ini salah satu ya kecerdasan, kebijakan Ummu Salamah ya. Jadi memang Ummu Salamah ini wanita yang bijak. Ya, dia ya kalau ada persoalan serius, Nabi sering berdiskusi dengan Ummu Salamah. Itu makanya Aisyah bercerita, ada kebiasaan Nabi itu Ibu, setiap selesai salat asar, Nabi mengunjungi semua istri beliau. Kan istri Nabi itu kan kamar-kamarnya dekat-dekat tuh. Setiap salat asar itu Nabi itu mengunjungi istri-istrinya dulu. Nanti malam di tempat memang jatahnya malam. Ya kan, misalnya malam di rumah misalnya Safiyah. Nah, tapi walaupun malam di rumah Safiyah, setiap salat asar selesai, Nabi selalu mengunjungi istri-istrinya dan menanyakan kabar mereka masing-masing. Dan kata Aisyah, setiap salat asar selesai, rumah pertama yang dimasuki Nabi untuk dikunjungi rumahnya Ummu Salamah. Itu Aisyah bikin cemburu juga ke Ummu Salamah tuh. Itu Ummu Salamah yang pertama dijenguk Nabi. Ya. Itu hebatnya Ummu Salamah tuh Ibu ya. Yang pertama dijenguk, walaupun istri Nabi ini punya kemuliaan masing-masing. Kalau Aisyah nanti hebatnya kemarin seperti yang saya ceritakan, Aisyah itu minta sakit, ya, ketika sakit minta dirawat di rumah Aisyah sampai meninggal di rumah Aisyah. Kenapa Nabi minta dirawat di kamar Aisyah sampai matinya di kamar Aisyah? Karena dari semua kamar-kamar istri beliau, hanya di kamar Aisyah wahyu yang sering turun. Tidak ada wahyu turun di kamar yang lain. Hanya di kamar Aisyah lah wahyu turun. Maka Nabi ingin mati di tempat wahyu turunkan Allah. Nah, itu pula keistimewaan Aisyah ya. Di kamar dia itu wahyu banyak turun. Tapi rumah pertama yang dijenguk Nabi habis salat asar itu adalah rumahnya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini Bu, ketika Nabi wafat itu ya, dia lebih banyak ya beribadah kepada Allah karena istri Nabi kan tidak menikah lagi, haram menikah ya. Karena dia ummahatul mukminin. Sampai usianya ya 85 tahun ke-60 Hijrah dia meninggal dunia. Dan diceritakan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih sekitar 400 hadis diriwayatkan. Beda dengan kemarin Zainab binti Khuzaimah, tidak ada satupun hadis yang dia riwayatkan. Ya, tidak ada satupun hadis yang berasal dari Zainab binti Khuzaimah. Tapi kalau Ummu Salamah banyak, 400-an atau kurang lebih 400 hadis yang dia riwayatkan, karena memang dia banyak ya bersama Nabi. Dan itu tadi, kalau perkara-perkara serius, Nabi lebih banyak curhatnya ke Ummu Salamah. Nah, ini Bapak Ibu ya, perjalanan Ummu Salamah, dan banyak pelajaran Bapak Ibu ya, tapi salah satunya bahwa hijrah itu memang tidak mudah ya. Ya, Ummu Salamah hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan akidahnya, nanti hijrah ke Madinah, dan perjuangannya begitu berat, terpisah dengan anak, terpisah dengan suami, dan perjalanannya berat begitu.
Makanya Bapak Ibu, hijrah zaman sekarang tidak mudah. Bapak Ibu ingin berubah, menjadi perubahan itu tidak mudah tuh Bapak Ibu untuk berubah itu. Banyak ada jamaah saya Bapak Ibu, Pak Ustaz, dulu ambo sebelum semayang, sebelum pandai ke masjid, rasaki ambo murah rasanya. Kini rajin ke masjid, rajin bawa ibadah kok sandek rasaki, ambo ajak bocor dulu dek. Itu Bapak Ibu, memang hijrah itu tidak mudah tuh Pak. Ada kawan saya Bapak Ibu, dia kerja di salah satu bank bukan di salah satu dealer leasing Bertahun-tahun dia di leasing tu Pak. Dan dia sadar ini kerjaannya tidak benar nih, salah ini leasing ini. Ya, karena kezalimannya luar biasa. Akhirnya dia mau hijrah, mau cari pekerjaan lain, mau berhenti. Dia tanya ke saya, Pak Ustaz, saya mau berhenti. Bagus, saya bilang, bagus berhenti. Udah. Tidak lama kemudian datang lagi, Pak Ustaz, saya tidak jadi berhenti. Kenapa? Istri saya tidak siap. Itu bahayanya Pak. Jadi kadang-kadang istri ini yang menjadi musuh kita Pak. Ya, jadi Ummu Salamah itulah yang dia rasakan ketika mempertahankan akidahnya, ya, mengikuti ajaran agamanya, hidupnya tidak mudah, sulit sekali hidupnya. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, perjalanan singkat tentang Ummu Salamah. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya itu, bahwa menjadi orang beriman itu tidak mudah. Prinsipnya begitu. Ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Nah ya, tidak cukup begitu, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.